Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sidang tuntutan terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Joko Hartono sudah ada koresponden CNN Indonesia Arman Helmi. Selamat malam Arman, tadi kita sudah dengar tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Joko Hartono. Bagaimana dengan respon kuasa hukum dan juga Joko Hartono atas tuntutan pidana penjara seumur hidup dari JPU, Arman? Ya, Joko Hartono, Rifana, melalui kuasa hukumnya Kresna Hutauruk tadi mengatakan kepada kami bahwa nanti pada saat sidang pledoi yang diagendakan pada 1 Oktober 2020 nanti mereka akan membantah tuduhan ataupun juga tuntutan daripada jaksa penuntut umum karena sejak awal mereka selalu atau sering mengatakan bahwa pihak kuasa hukum daripada Joko Hartono berulang kali mengatakan bahwa kliennya tidak pernah disebutkan memperkaya dirinya sendiri dan sangkaan beberapa waktu yang lalu bahwa Joko Hartono Tirto ini ikut berperan serta dalam menggoreng saham daripada asuransi Jiwasraya ini dan juga ikut mengendalikan atau menyetir 13 manajer investasi. Ya, jadi sekali lagi kuasa hukum daripada Joko Hartono Tirto menyayangkan hukuman seumur hidup dan juga akan membantah tuntutan tersebut karena dia mengatakan kliennya sama sekali tidak pernah mengendalikan 13 manajer investasi. Dan atas sangkaan ini ataupun juga tuduhan ini sehingga Kejaksaan Agung juga ikut memeriksa dan juga ikut sekaligus menetapkan 13 orang tersangka. Rifana, ya mereka adalah 13 manajer investasi dan 1 orang petugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi respon daripada kuasa hukum Joko Hartono Tirto dan juga Joko Hartono sendiri akan melakukan pembelaan pada saat sidang pledoi pada 1 Oktober 2020. Sementara 2 orang terdakwa dari pihak swasta lainnya yaitu Beni Cokro Saputro dan juga Heru Hidayat hari ini memang diagendakan akan mengikuti sidang tuntutan, tapi ternyata Beni Cokro dan juga Heru Hidayat itu ternyata dikonfirmasi terpapar virus COVID-19. Nah, untuk Beni Cokro sendiri diperkuat oleh keterangan dokter yang merawat Beni Cokro di Rumah Sakit Adiaksa, yaitu dokter yang bernama Siswo Santoso. Keterangan dokter Siswo Santoso ini diperoleh atau diberikan di depan majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum secara virtual ataupun juga daring. Dokter Siswo mengatakan bahwa Beni Cokro sudah dirawat di Rumah Sakit Adiaksa pada tanggal 23 September kemarin dan saat ini Beni Cokro sedang menjalani isolasi dan tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah sakit dan itu tandanya ia tidak diperkenankan untuk mengikuti persidangan sama sekali. Atas pertimbangan inilah Rifana sehingga Ketua Majelis Hakim Rosmina mengatakan mereka tidak bisa menghadirkan atau menjalankan persidangan pembacaan tuntutan bagi Beni Cokro karena kondisi kesehatan Beni Cokro yang sudah dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 lewat keterangan dokter yang merawat. Kalaupun sebenarnya dipaksakan, maka menurut Ketua Majelis Hakim Rosmina ini akan melanggar hak asasi manusia karena terdakwa memang sudah dinyatakan sakit dan dipaksakan hadir seperti itu, sehingga diputuskan untuk sidang pembacaan tuntutan bagi Beni Cokro akan dilanjutkan nanti, akan disampaikan lebih lanjut. Kemudian untuk Heru Hidayat juga sama, diberikan surat keterangan dari tim kuasa hukum Heru Hidayat kepada Ketua Majelis Hakim bahwa kliennya sudah resmi atau fix terpapar COVID-19 sehingga tidak perlu lagi dihadirkan secara daring ataupun juga online kepada dokter yang merawat. Dan 3 orang terdakwa ini juga sama-sama dengan 3 orang terdakwa lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya dari pihak internal perusahaan, yaitu Hendrisman Rahim, kemudian juga Hari Prasetyo dan juga Syah Mirwan. Ya, mereka sama-sama 6 orang terdakwa ini berdasarkan surat dakwaan didakwa merugikan atau ya menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Pada surat dakwaan sebelumnya bahkan sudah dibacakan dakwaan. Jaksa mengatakan bahwa Hendrisman sebagai mantan direktur utama PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008 hingga 2018 selama 10 tahun ia ternyata diduga atau didakwa menggunakan dana hasil produk perusahaan PT Asuransi Jiwasraya, baik berupa produk non-saving plan dan juga produk saving plan dan juga premi korporasi yang total keseluruhannya itu bernilai sekitar 91,1 triliun dan ini ia lakukan bersama-sama dengan 2 orang rekannya yang berdasarkan dari pihak internal perusahaan Asuransi Jiwasraya masing-masing, Hari Prasetyo dan juga Syah Mirwan seperti itu. Dan mereka ini juga sama-sama melakukan kesepakatan Rifana bersama dengan 3 orang terdakwa dari pihak swasta tadi, ada Beni Cokro Saputro, Joko Hartono Tirto dan juga Heru Hidayat. Dan kesepakatan ini mereka menyatakan bahwa pengelolaan dana daripada Asuransi Jiwasraya diserahkan sepenuhnya kepada Beni Cokro dan juga Heru Hidayat lewat perantara Joko Hartono Tirto, sehingga masing-masing mendapatkan tuntutan dari
jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang ada dan masing-masing berbeda-beda tuntutannya. Jadi hari ini baru Joko Hartono Tirto, sementara 3 orang terdakwa dari pihak internal perusahaan sudah mendapatkan tuntutan masing-masing. Untuk Hendrisman pidana penjara 20 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Kemudian juga untuk Hari Prasetyo itu penjara seumur hidup, kemudian denda 1 miliar, dan Syahmirwan 18 tahun penjara, kemudian denda 1 miliar. Rifana. Oke, Arman, apakah sudah ada informasi kapan sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada 2 terdakwa lainnya, Beni Cokro dan juga 1 terdakwa lainnya akan dilakukan, Heru Hidayat? Ya, Rifana, Majelis Hakim masih tetap akan terus memonitor kondisi kesehatan daripada Beni Cokro dan juga Heru Hidayat karena memang masa pengobatan sekaligus juga isolasi daripada COVID-19 ini membutuhkan waktu yang tidak cuma seminggu atau 2 minggu, tapi mereka akan melihat kondisi kesehatan daripada 2 terdakwa ini, apakah memang memungkinkan dalam waktu dekat mereka menjalani recovery. Kalaupun memang belum memungkinkan, mereka harus terus menjalani perawatan, isolasi, dan juga pemulihan, maka nanti akan dilihat kondisinya seperti apa. Karena memang Majelis Hakim sendiri juga tadi mengatakan bahwa mereka tidak akan lama untuk memutuskan perkara ini, tapi karena tersandung 2 terdakwa terpapar positif COVID-19, sehingga mau tidak mau persidangan untuk pembacaan tuntutan untuk Beni Cokro dan juga Heru Hidayat terpaksa harus ditunda sementara waktu, begitu Rifana. Oke, terima kasih koresponden CNN Indonesia Arman Helmi atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.